Jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau. Saja kita bantu berdiri bersama-sama. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bagi semua orang yang membutuhkan. Sebab satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami percaya di tempat ini Tuhan, kami akan mendengar suara-Mu Tuhan. Kami percaya suara-Mu akan memberikan kami kekuatan itu. Suara-Mu akan memberikan kami kemenangan menuju pada kemuliaan yang besar dan yang kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup itu. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Di minggu terakhir ini saya akan melanjutkan khotbah saya tentang the given, pemberian atau titipan. Saya percaya bahwa Natal yang kita rayakan bukan hanya kita merayakan hari kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, tapi saya percaya bahwa Natal adalah satu pemberian dari Tuhan. Suatu pemberian yang terbaik yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan bisa memberikan apapun juga untuk kehidupan, baik itu berkat material, ya imaterial. Dia bisa memberikan semuanya. Dia bisa memberikan mujizat, bisa memberikan kesembuhan. Dia bisa memberikan apapun di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga engkau bisa menikmati pemberian-pemberian daripada Allah. Tetapi ada pemberian yang terbaik.
ada pemberian yang lebih hebat, yang lebih luar biasa lagi, yang lebih dahsyat lagi yang Allah berikan, yaitu di hari Natal. Apa pemberian itu? Saya percaya pemberian itu adalah Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang punya imas. Kita memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti saudara, dunia diciptakan sama Allah melalui kasihnya. Kasihnya begitu sangat besar sekali di dalam dunia ini. Siapa yang ada di dalam dunia ini adalah saudara dan saya hari ini. Kasih yang begitu besar menunjukkan Allah bahwa Dia mengasihi saudara dan saya yang ada dalam dunia ini. Iya, siapa ya? Allah itu telah mengkaruniakan, telah memberikan, telah menitipkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Natal dalam hidup kita. Natal adalah pemberian. Allah memberikan Yesus untuk hidupmu. Allah menitipkan Yesus untuk hidupmu. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya akan titipan Allah, akan Yesus yang Allah titipkan untuk hidupmu, dia tidak binasa. Kalau kita tidak dititipkan Yesus, berarti ujungnya hidup kita adalah kebinasaan. Dengar baik-baik. Hari ini kalau kita bisa hidup, dan kalau tidak ada penebusan Allah, kalau tidak ada missionnya Allah, kalau tidak ada Yesus dalam kehidupan kita, ujungnya kita bisa tahu adalah kebinasaan. Anda bisa hidup di dunia ini, mungkin 80 atau 120 tahun, dari engkau lahir sampai engkau mati, tetapi ujungnya Allah sudah tahu bahwa ada suatu kebinasaan yang luar biasa yang akan menerkam setiap orang-orang yang tinggal di dalam dunia ini. Maka itu pada waktu Allah melihat dunia dengan kasih yang sangat besar, Dia lihat bahwa wow, kalau saya tidak bertindak, kalau saya tidak memberikan anak saya, kalau saya tidak memberikan Yesus, kalau saya tidak menitipkan Yesus, ujungnya Allah udah tahu bahwa dunia akan hancur, bahwa dunia akan porak-poranda, bahwa dunia akan mengalami suatu kebinasaan. Dan Dia lihat bahwa di dalam dunia ada orang-orang yang Dia kasihi, yang Dia cintai, yaitu saudara dan saya. Maka itu Dia memberikan Yesus untuk supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan ingin memberikan hari ini bukan kehidupan yang binasa, tetapi kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Berarti pada waktu Tuhan melihat dunia ini, Tuhan melihat bahwa kehancuran ada, dan Tuhan mau mengubah kehancuran itu menjadi setiap orang yang percaya kepada anaknya akan beroleh hidup yang kekal. Berarti Dia mau saudara dan saya punya dan beroleh hidup yang kekal itu melalui pemberian Yesus Kristus dalam hidup kita. Ini luar biasa sekali. Kasih Allah itu sangat begitu besar. Dia memberikan Yesus supaya Yesus yang ada dalam kehidupanmu menjadi suatu bagian kemanunggalan Allah, sehingga tidak mungkin saudara dan saya akan binasa. Jelas firman Tuhan bilang, Yesus yang Anda terima, Dia sebagai pembela kita. Pada waktu ada penghakiman yang terakhir, iblis itu bertindak sebagai jaksa, Allah sebagai hakim yang adil dan luar biasa. Nah, Yesus itu adalah advokat kita, pembela kita. Iblis sebagai jaksa mendakwa kita bahwa dia tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi Yesus tampil dengan luar biasa. Dia membela saudara dan saya, sehingga saudara dan saya diketok palu sama Allah Bapa, dan Anda beroleh hidup yang kekal. Ini Yesus luar biasa. Makanya Yesus adalah pemberian yang terbaik. Pak, saya udah gak punya siapa-siapa lagi, Pak. Dengar baik-baik, Anda masih punya Yesus. Pak, saya sakit, Pak. Dengar baik-baik, saya mau katakan, saudara dan saya masih punya satu pribadi yang mengerti saudara adalah Yesus Kristus namanya. Masih ada Tuhan, masih ada Yesus. Dengar baik-baik, selama saudara dan saya masih ada Yesus, tidak perlu takut. Kenapa? Yesus itu pemberian yang terbaik dari Allah untuk kita. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang harusnya binasa, yang harusnya sakit, yang harusnya menderita, yang harusnya menerima sesuatu kutukan, karena Yesus ada, Tuhan mengubah menjadi hidup yang kekal. Tuhan mengubah menjadi kesembuhan, menjadi mujizat, menjadi hal-hal yang hebat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena siapa?
Karena Yesus. Bagi itu saya percaya bahwa it's all about Jesus. Semuanya. Baik itu Natal, Jumat Agung, Paskah, dan di seluruh Alkitab ada bedah. It's all about Jesus. Semuanya adalah karena Tuhan. Semuanya ada tentang Tuhan. Tidak ada lagi yang lain. Maka itu saya tahu bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Dialah yang the first and the last dalam kehidupanmu. Tidak ada Allah lain yang the first and the last kecuali Yesus. Yesus ini mau lahir dalam hidup saudara dan saya hari ini. Natal bukan berbicara soal hari. Natal adalah berbicara soal siap atau tidak Yesus mau lahir dalam kehidupan saudara dan saya. Dia harus lahir dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau dia lahir, dia masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Natal membawa suatu perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita. Kita yang keras, Tuhan ubah kita menjadi lembut. Kita yang hari ini berdosa, kita sadar akan kebenaran itu, dan kita mau melakukan hal-hal yang baik, dan kita menjauhi dosa-dosa itu semuanya. Kita yang hari terpuruk karena ada Yesus. Tuhan mau membangkitkan saudara dan saya kembali. It's all about Jesus. Dia the first and the last. Dia tahu hidupmu dari awal dan akhirnya engkau seperti apa. Dia sudah lihat hidupmu. Dia lihat dunia di akhir yang dia lihat. Dia bukan melihat dunia di awal yang saat ini, no. Tapi dia sudah melihat dengan kacamata dia, dengan suatu sudut pandang dia. Dia tahu dan membawa dunia akan mengalami kehancuran. Maka itu dia persiapan Yesus. Dan dia juga tahu bahwa kehidupan saudara dan saya di akhir hidupmu tanpa Yesus, dia tahu. Tanpa Yesus, saudara dan saya adanya di api neraka. Tidak ada satu orang pun punya kebaikan yang dapat menyelamatkan dia. Maka itu Tuhan tahu bahwa waktu dia menciptakan saya, Andri ini pasti akan sampai kepada satu titik, namanya ada titik neraka. Dia lihat saya ada di neraka. Dia lihat saya menangis. Dia lihat saya menjerit. Maka itu dia bilang bahwa gak bisa. Aku mengasihi dia. Aku mengasihi Andri. Aku siapkan Yesus untuk apa? Karya penyelamatan untuk dia. Saya ini dari api neraka. Saya ini diselamatkan. Anda harus tahu asal Anda dari mana. Dan akhir hidup Anda seperti apa tanpa Yesus. Dari neraka. Dan ada di neraka. Tapi Yesus tahu. Dan dia menangis buat saya. Dia bilang, aku tidak bisa melihat anak ini masuk neraka. Aku siap sehingga saya ada di api neraka. So diangkat kembali sama Yesus. Diangkat kembali sama Allah. Ditempatkan ke dalam kehidupan yang kekal. Wow. Kalau kita bilang bahwa, Pak, saya bisa hidup tanpa Yesus, bohong total. Karena Allah udah lihat, dunia ini pasti hancur. Dunia ini pasti binasa. Kalau engkau bisa hidup tanpa Yesus, berarti kau bisa mengeluarkan hidupmu dari api neraka. Gak ada yang bisa. Karena dia tahu, dia the first and the last. Dia tahu hidup saya di akhir itu seperti apa. Dia tahu kematian saya. Aku gak mau anakku mati seperti itu. Aku berikan Yesus. Supaya apa? Supaya Andri Christian mati dalam kemuliaan. Kenapa? Karena dia the first and the last. Dia tahu hancurnya saya. Dia tahu jeleknya saya. Dia tahu najisnya saya. Dia tahu saya berdosa luar biasa. Tapi dia mau mengubah semuanya. Maka itu dia berikan Yesus. Supaya di akhir hidup saya damai, sejahtera, penuh dengan kemuliaan. Dia ubah semuanya. Dia tahu kebangkrutanmu di akhir. Dia tahu kegagalanmu di akhir. Dia tahu sakit penyakitmu di akhir. Maka itu Allah memberikan Yesus. Supaya apa? Supaya engkau tidak kena stroke. Supaya engkau tidak kena kanker. Supaya engkau tidak kena tumor. Dia berikan Yesus dalam kehidupanmu. Inilah karya Tuhan dalam hidup kita. Inilah Natal hidup kita. Kita bangga punya Yesus. Jangan pernah sangkal dia. Dia tidak kelihatan tapi dia ada. Dia hari ini ada bersama-sama dengan kita semuanya. Dia ingin melakukan perkara-perkara yang heran yang dasar luar biasa dalam kemuliaan yang besar dalam hidup kita. Hari ini Yesus dititipkan sama Allah. Diberikan sama Allah. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Di mana Yesusmu? Ada dalam hidup kita. Menjadikan satu bagian kemanunggalan di dalam hidup. Maka itu orang Kristen pasti diberkati. Orang Kristen pasti Tuhan sembuhkan. Orang Kristen pasti Tuhan bebaskan. Orang Kristen pasti penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Karena Yesusnya ada di dalam hidupnya kita. Selalu lahir dalam hidupnya kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali kita meninggalkan dia. Dengan dunia mengatakan ABCD. Kita ngikutin dunia. Padahal Yesusnya ada dalam hidup kita. Yesus dititip
dititipkan Allah untuk saudara. Demikian saudara hari ini pun adalah titipan dari Allah melalui kedua orang tua. Kita pun juga dititipkan juga sama Tuhan. Oh, banyak hal. Kita dititipkan anak. Bagi yang tidak punya anak, Anda dititipkan materi, misalnya berkat, mobil, rumah, dan lain-lain. Itu ada titipan Tuhan. Dengan saudara dan saya memahami hal ini, saudara tahu, oh semuanya titipan. Tidak ada yang kekal. Tapi lewat titipan itu, Anda beroleh hidup yang kekal. Coba kita lihat dulu yuk di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah. Saudara dan saya dibuat sama Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan pekerjaan yang baik. Berarti saudara dan saya hari ini titipan Allah melalui kedua orang tuamu untuk melakukan pekerjaan perbuatan yang baik dan yang dipersiapkan sama Allah, dan Ia mau supaya kita hidup menjalani hidup ini di dalam Kristus Yesus. Berarti dengan kata lain, kita ini buatan Allah, ciptaan Allah melalui kedua orang tua kita. Yesus menitipkan kita supaya kita diasuh, supaya kita dijaga, dilindungi, dibesarkan untuk kemuliaan kebesaran nama Dia. Kita ini titipan. Untuk apa sih? Ada destination-nya. Destination-nya adalah untuk melakukan pekerjaan atau perbuatan atau tindakan yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan. Kita pun juga dititipkan juga sama Tuhan. Ada 10 titipan. Kita sudah bahas bahwa ada 10 titipan yang tidak pernah bisa kita pilih. Tapi selebih itu kita bisa memilih, dan titipan itu juga bisa dinavigasikan, bisa dipilih oleh kedua orang tua kita maupun oleh kita sendiri. Tapi ada 10 titipan yang tidak pernah bisa kita pilih. Pada waktu saya lahir, saya tidak pernah bisa memilih kelahiran saya. Saudara harus tahu, kalau saya hadir hari ini, saya adalah titipan Tuhan. Dan saya dilahirkan di dunia ini untuk tinggal, untuk hidup di dunia ini. Karena tidak ada satu orang pun juga yang bisa memilih tentang kelahiran dia. Pak, saya nggak mau lahir, Pak. Nggak bisa. Tiba-tiba Anda sudah lahir. Tidak pernah bisa memilih kelahiran. Yang kedua, tidak bisa memilih urutan kelahiran. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Gak bisa Anda pilih. Mau bungsu, mau anak sulung, Anda tidak pernah bisa pilih. Anda harus terima semuanya. Kenapa? Karena itu titipan Tuhan. Yang dititipkan sama Tuhan, itu semuanya baik. Karena Tuhan tahu sebelumnya tentang hidup kita. Dia the first and the last. Dia tahu kenapa saya harus menciptakan yang namanya Andri Christian adalah seorang pria. Kenapa saya harus menciptakan Andri Christian? Itu adalah anak yang pertama, bukan anak yang terakhir. Dia tahu yang terbaik. Karena semuanya masuk di dalam prototipe Tuhan, masuk dalam blueprintnya Tuhan. Dia memberikan blueprint dalam hidup kita, pasti yang terbaik untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Yang ketiga, kita tidak pernah bisa memilih yang namanya nama. Ada yang bisa memilih nama? Nggak bisa. Anda tidak pernah bisa memilih nama. Nama yang diberikan oleh orang tuamu itu baik. Kalau tidak baik pun, Tuhan ubah menjadi suatu kebaikan. Yabes, namanya itu adalah nama yang sangat buruk. Apa arti nama Yabes? Dengan kesakitan aku melahirkan kamu. Jadi nama anak ini adalah lahir sakit. Kejelek sekali nama Yabes ini. Tapi luar biasa. Yabes dengan nama yang buruk, dia berdoa kepada Allah. Isi doanya dikabulkan sama Allah. Berarti apa? Nama Tuhan bisa ubah semua. Meskipun tidak bisa kita pilih, tapi saya terlalu yakin bahwa Tuhan memberikan nama yang terbaik, dan Tuhan bisa mengubah semuanya menjadi kebaikan buat hidup kita. Yang keempat, yang Tuhan titipkan dalam hidupmu ada jenis kelamin. Pria mau jadi wanita, dia ubah jenis kelamin dia. Yang wanita, dia mau berubah menjadi seorang pria. Namanya adalah transgender. Jenis kelamin kita tidak pernah bisa pilih, tapi Tuhan tahu bahwa engkau harus jadi laki-laki dan engkau harus jadi seorang wanita. Jangan pernah kita ubah apapun juga yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan titipkan semuanya. Tahu tidak? Maaf ya. Alat reproduksi kita atau alat kelamin kita itu titipan Tuhan. Yang namanya titipan Tuhan, maaf, pergunakanlah dengan baik untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Bukan untuk menaklukkan wanita. Bukan untuk melakukan dosa atau kejahatan yang lain.
Tuhan menitipkan dengan tujuan yang baik. Maka itu firman Tuhan bilang, karena kita ini buatan Allah, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita ini semua diciptakan semuanya, termasuk alat kelamin kita pun diciptakan sama Tuhan. Untuk apa? Melakukan hal yang baik, hal yang benar di hadapan Tuhan. Bukan untuk menaklukkan pria maupun wanita. Sama, mata kita diciptakan sama Tuhan untuk melakukan yang baik. Bukan untuk melihat hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bukan untuk melihat pornografi, porno aksi. Untuk melihat apa? Untuk melihat hal yang baik. Untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Termasuk hidung kita, mulut kita. Ini kan Tuhan ciptakan loh, dengan baik-baik. Yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, bisa Tuhan ambil kalau tidak sesuai dengan firman-Nya, kalau tidak sesuai dengan pekerjaan baik yang dipersiapkan sama Allah. Mulut kita Tuhan persiapkan untuk makan, memuji, menyembah Dia. Tuhan ciptakan mulut bukan untuk ngomel, bukan untuk ngata-ngatain orang, tapi Tuhan ciptakan mulut buat kita supaya melalui mulut kita orang-orang diberkati sama Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan titipkan mulut, titipkan suara untuk kita. Kalau tidak melakukan hal yang baik, Tuhan cabut. Jangan meremehkan Tuhan. Tuhan bisa cabut pita suara. Tuhan ciptakan tangan untuk apa? Untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Dia, atau melakukan aktivitas apapun juga. Maaf, tanganmu jangan pernah digunakan berkelahi, atau untuk namparin orang, atau untuk muncul orang. Titipan Tuhan. Segala sesuatu yang titipan Tuhan, Tuhan bisa ambil. Kaki untuk datang ke gereja, beribadah, bukan untuk nendang orang, nendang istri, nendang suami. No, meskipun kau jagoan dan engkau adalah jawara, pergunakanlah dengan baik. Tuhan bisa ambil kakimu, maaf. Itu punyanya Tuhan. Kalau Tuhan ambil, Tuhan punya alasan. Kalau Tuhan hari ini membuat kita lumpuh, Tuhan punya alasan. Kemungkinan besar kaki ini kita pergunakan ke tron, tempat spa. Kita nggak datang ke gereja, turut serta untuk melakukan dosa. Tuhan bisa ambil. Tuhan bisa ambil satu syarat gede, pet aja semuanya. Jalan gini. Kenapa? Iya, nggak tahu kenapa. Asam urat kali ini. Pergunakan kakimu dengan baik. Selama kau masih punya kaki, masih punya tangan, jari-jari. Bukan untuk nyentil orang. No, yang jadi guru tuh bukan nyentil kita. Jangan pakai sentil lah. Jadi guru pakai kasih. Ini semua punya Tuhan. Dalam hidup kita ini punya Tuhan. Mau mata, mau hidung, mau telinga, mau apapun juga punyanya Tuhan. Dan suatu hari nanti, kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman, tidak melakukan pekerjaan yang baik, Tuhan ambil pasti. Tidak bisa juga. Maka itu yuk, pergunakan semua organ tubuh kita yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Punya mulut lakukan yang baik. Punya telinga, yuk dengar firman. Bukan dengar gosip, bukan dengar juga hal-hal yang tidak baik, tapi dengarlah firman. Itu tujuan Tuhan. Yang kelima, ras suku dan adat istiadat tidak pernah bisa saudara dan saya pilih. Itu titipan Tuhan. Alek adalah orang Nias. Dia mau jadi seperti apapun juga, mau bilang orang bule, nggak mungkin itu orang. Kenapa? Warna kulit udah beda. Dia suntik putih semuanya, tetap aja beda. Dari mata beda. Ada orang yang suntik putih, hati-hati. Terimalah semuanya. Saya orang Chinese, Tiongkok, terimalah. Kulit saya agak hitam nggak apa-apa. Kenapa? Cina benteng. Saya orang Jawa nggak apa-apa. Saya orang Manado nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu tidak pernah bisa kita pilih. Dan itu titipan Tuhan. Yang keenam, orang tua tidak pernah bisa kita pilih. Mama, papa tidak pernah bisa kita pilih. Jadi apa? Terima mama dan terima papa. Pak, mama saya melantarkan saya, Pak. Papa saya apalagi, Pak? Dari SD udah enggak sama papa lagi, Pak. Maaf, saudara dan saya tetap harus mengasihi dia. Saudara saya tidak boleh membenci papa dan juga mamamu. Kedua orang tuamu tidak pernah boleh Anda benci. Membenci dosanya dan perbuatan yang jahat. Anda boleh benci. Tapi orangnya, saudara dan saya harus kasih. Hitler adalah orang yang sangat jahat sekali, luar biasa. Pembunuhan yang dia lakukan udah ratusan orang. Dia salah satu orang kebal atas hukum. Boleh kita benci Hitler? Anda tidak boleh benci dia. Yesus tidak pernah membenci siapapun juga. Di atas kayu salib, Yesus bilang apa? Bapak, aku ampuni mereka semua, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perbuatannya Yesus lihat, orangnya, manusianya, dia selamatkan.
Ada orang yang nancepin tombak ke dalam lambungnya Yesus. Bras! Itu prajurit. Yesus berkasih prajurit. Kasih Tuhan ini berbeda sekali. Jadi saudara dan saya nggak boleh benci orang. Benci perbuatannya, tingkah lakunya, sifatnya Anda boleh benci. Orangnya tetap Anda harus kasih. Herodes, Pontius Pilatus menjatuhi hukuman atas Yesus. Nggak ada pembelaan sama Yesus. Anda nggak boleh benci Herodes. Anda nggak boleh benci Pontius Pilatus. Anda harus mengasihi dia. Tapi perbuatan yang dilakukan sama Pontius Pilatus, Herodes, Anda harus kutuk. Ini kasih Tuhan yang besar. It's a true love. Kalau Anda belum tahu tentang true love, ini sulit sekali. Ini true love-nya Tuhan, luar biasa. Bukan hanya sebatas Tuhan baik, tapi hebatnya Tuhan. Lewat kebaikan dia bisa mengubah apapun juga. Tuhan bisa mengingkari firman-Nya untuk dia mengasihi. Ini pelajaran yang sangat dalam sekali. Saya dapat dari Charles Kraft. Dalam sekali, luar biasa. Berarti Anda itu unik sekali. Anda itu spesial banget buat Tuhan. Kalau Anda tahu tentang true love, ada hal yang harus Anda alami kasih Tuhan yang begitu besar untuk saluran saya hari ini. Yang ketujuh, saudara kandung tidak pernah Anda bisa pilih. Itulah titipan dari Tuhan. Bersyukurlah kalau Anda masih punya saudara. Yang kedelapan, fisik kita tidak pernah bisa kita pilih. Mata kita, hidung kita, semuanya tidak pernah bisa kita pilih. Jadi apa? Bersyukur. Pak, boleh nggak Pak? Saya mau gedein mata Pak. Ngapain? Jadi jelek. Banyak orang kok yang digedein matanya. Ini ya, gedein juga semuanya. Pas dilihat, kok ini kurang gede, operasi lagi semuanya. Jadi jelek sekali. Ini yang udah Tuhan siapkan dalam hidup kita. Pak, hidung saya pesek Pak. Nggak apa-apa. Justru dengan hidung mau pesek, ada orang mancung. Coba kalau engkau mancung, semuanya mancung, nggak ada yang pesek. Berarti apa? Orang yang mancung harus bersyukur. Kenapa? Karena ada orang pesek. Begitu juga dengan orang jelek. Orang yang ganteng tuh harus bersyukur ada orang jelek. Kalau semuanya ganteng, nggak ada yang jelek, Anda juga tidak ganteng. Biasa aja. Karena ada orang yang jelek, Anda jadi ganteng. Jadi bersyukurlah hari ini. Fisik, jangan pernah engkau ubah. Gaya rambut boleh. Pokoknya apa yang sudah Tuhan siapkan buat hidupmu itu baik. Yang kesembilan, cacat fisik. Seperti kemarin saya sudah bilang, tubuh, jiwa, dan roh. Cacat dalam tubuh kita apa? Matamu kiri sama kanan tidak mungkin sama. Tanganmu kiri sama kanan panjangnya tidak mungkin sama. Kakimu kanan kiri tidak mungkin sama. Berarti saudara punya cacat fisik. Tapi cacat fisiknya halus, yang tidak kelihatan. Nah, untuk orang-orang yang punya cacat fisik yang kelihatan, jangan pernah saudara dan saya untuk melihat bahwa dia kurang. Tidak. Kenapa? Kadang-kadang kita juga kena mental juga. Kita juga punya cacat mental. Cacat mentalnya apa? Tolong ambil gula dong. Ambilnya garam. Mental kita kena itu. Tapi mentalnya halus. Kadang-kadang kita bolot. Paulus pun punya yang namanya cacat fisik. Yang ke-10 adalah kematian yang tidak pernah bisa kita pilih, yang dititipkan Tuhan. Kapan? Nggak tahu. Pas Tuhan mau ambil, orang ambil. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Maka itu saya bilang, akan datang waktunya malam itu. Maka itu sebelum malam itu datang, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya oleh karena kebenaran. Kita juga dititipkan pekerjaan, ada dititipkan juga pelayanan, ada dititipkan juga kesehatan. Itu adalah titipan Tuhan semuanya. Tidak pernah kekal. Apapun yang Tuhan titipkan dalam kehidupanmu, tidak ada yang kekal. Tiba saatnya Tuhan akan ambil semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Dia. Maka itu yang dititip sama Tuhan, jaga, lindungi, cover, proteksi. Anak adalah titipan pusakanya Tuhan. Urus anakmu sampai besar, supaya anakmu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Matius 25:14 sampai ayat 30, demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat ke-15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Ayat ke-16, segera pergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menyerahkan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat ke-17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat yang ke-18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu, lalu menyembunyikan uang tuannya.
Ayat ke-19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat ke-20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan 5 talenta, Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat ke-21, maka katanya Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat ke-22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat ke-24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ke-25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ke-26, maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27, karena itu sudah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Yang ke-29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun, juga yang ada padanya akan diambil padanya. Ayat ke-30, dan campaklah hamba yang tidak berguna itu di dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan retak gigi. Perumpamaan tentang yang namanya talenta. Apa itu talenta? Talenta itu adalah pemberian yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, di dalam kisah itu ada 3 orang. Yang pertama adalah orang yang menerima 5 talenta. Yang kedua adalah orang yang menerima 2 talenta. Yang ketiga adalah orang yang menerima 1 talenta. Jadi masing-masing orang diberikan kepercayaan. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah, yang 5 dia berubah menjadi 10. Yang 2 dia berubah menjadi berapa? 4. Yang 1 tidak berubah. Yang tidak berubah ini tuh kenapa? Dia cuma menyembunyikan saja. Nanti kalau tuannya datang, dia akan buka dan dia akan kasih lagi. Hari ini saudara dan saya dititipkan sama Tuhan talenta-talenta itu. Talenta adalah kemampuan, pekerjaan kita. Pekerjaan yang Tuhan titipkan dalam hidup kita harus kita kembangkan. Yang namanya 1 bisa menjadi 2, 2 bisa menjadi 4, 4 bisa menjadi 8. Jadi bukan hanya menjaga, kita dititipkan anak, jaga, lindungi, cover, proteksi, dan anak kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Talenta 5 jadi 10. Tapi kalau orang ini enggak, talentanya 1 tetap dia 1, dia kubur aja. Nah, ini yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita. Sebuah adalah titipan yang bisa diambil kapanpun juga, termasuk hari ini pekerjaan kita. Gereja ini talenta yang Tuhan titipkan. Maka itu di dalam gereja ini, jemaatnya tadinya 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 6, 6 jadi 12, dan seterusnya. Apa yang kita terima dari Tuhan harus kita kembangkan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kita dititip. Jemaat Tuhan di tempat ini ada titipan Tuhan. Ya, suatu hari nanti Tuhan bisa angkat, Tuhan bisa ambil, dan maaf, Tuhan bisa pindahkan juga. Banyak juga yang udah pindah. Kenapa? Jemaatnya miliknya Tuhan. Mau kita bilang bahwa Pak, saya punya 1000 jemaat, Pak. Maaf, itu miliknya Tuhan, bukan milik saya, bukan milik si pendeta, bukan milik si gembala. Semuanya adalah miliknya Tuhan. Dan suatu hari nanti Tuhan bisa ambil semuanya. Jaga, lindungi, cover, proteksi. Talenta Tuhan akan berikan buat kita sesuai dengan kapasitas kita.
Kemampuan kita seperti apa? Berikan juga buat Tuhan. Saya punya pekerjaan, Pak. Pekerjaannya apa? Notaris. Berikanlah buat Tuhan. Saya ditolong sama Pak Poltak namanya. Karena saya mau bikin perkumpulan para advokat. Saya bilang, Pak, berapa, Pak? Nggak usah. Itu luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu semua titipan dari Tuhan. Dokter juga sama. Para semua titipan dari Tuhan. IGD itu kita tuh udah takut aja. Minimal 1,5 juta itu. Mama saya udah meninggal aja, masih juga diinfus. Saya bingung itu. Diinfus gimana? Mau udah meninggal toh. 800.000. Padahal udah meninggal. Anda punya rumah sakit, berikan untuk orang yang tidak mampu. Jadi dokter, berikan dengan gratis. Kenapa? Semuanya pemberian dari Tuhan. Dagang apa? Berikanlah buat Tuhan yang terbaik. Jangan semuanya dikomersialkan. Kenapa? Karena semua titipan dari Tuhan. Maaf, semuanya akan berlalu. Mau kita punya rumah, sertifikat akan berlalu. Orang mempertahankan apa? Sertifikatnya, suratnya dia pertahankan. Semuanya berlalu. Meninggal sampai hari ini, masalah tetap ada. Sampai anaknya mau diganti namanya. Untuk apa sih? Harta warisan. Padahal dia belum tahu. Harta dan warisan seluruhnya adalah titipan dari Tuhan. Ini kita harus tahu. Ayat ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan. Setiap orang yang dititipkan, firman Tuhan bilang, itu dia akan diberikan. Jadi gini, kalau Tuhan menitipkan kesehatan buat kita, Tuhan akan berikan kesehatan itu buat kita. Kalau Tuhan memberikan kita umur yang panjang, umur yang panjang itu akan diberikan Tuhan buat kita. Kita harus ada take and give. Harus terima kasih. Ada sesuatu yang kita terima dari Tuhan, kita harus berikan juga untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Jangan kita cuma terima doang. Harus take and give. Harus ada terima sama harus ada kasih. Kasihlah. Kemarin luar biasa Ibu Rita di sini, dia mengurusi oma-oma dan lain-lain semuanya. Maaf, saya nggak bisa lakukan itu. Tapi saya punya sedikit berikan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Mau nggak? Kita ngurusin oma-oma itu, omanya ada kurang lebih 10 atau 12. Gantiin pampers. Kita geli itu. Jujur aja saya geli. Kalau nggak orang tua saya nggak mau. Jembat saya juga saya nggak mau. Pehi lah. Kalau orang tua saya mau. Pak, tolong Pak gantiin pampers, Pak. Nggak mau pehi. Suruh orang aja. Tapi ini Ibu Rita ini luar biasa. Dia gantiin pampers. Maaf, di pampersnya bukan hanya air kencing doang. Bekas pupnya ada semuanya, dia buangin semuanya, dia cuci semuanya. Bukan mamanya dia, bukan mama loh, bukan orang tua dia, dan dia kagak dibayar. Tiba-tiba orang itu ada aja dititipkan sama Tuhan. Untuk apa? Untuk dia merawat. Kita nggak bisa begitu. Tapi apa yang saya punya, saya berikan. Kemarin saya berikan mimbar, karena saya melihat mimbar dia dari tiang-tiang doang. Sudah kasihan saya kirim mimbar supaya dia bisa ada mimbar yang seperti ini. Kita nggak bisa lakuin, tapi ada terima kasih. Apa yang kita terima dari Tuhan, kita mau berikan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Semuanya adalah take and give. Semuanya adalah titipan-titipan dari Tuhan. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Yang diberikan talenta itu akan diberi. Talenta itu yang Tuhan siapkan, entah itu pekerjaan, entah itu usaha, entah itu apapun jadi dalam kehidupanmu, Tuhan berikan, itu akan menjadi miliknya kita, sehingga Tuhan melipat gandakan menjadi berkelimpahan. Jadi jangan pernah takut memberikan yang terbaik untuk saudaramu, memberikan yang terbaik untuk Tuhan bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Tuhan semua berkati. Amin.